Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul pelanggaran komunikasi. Namun pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Safira Rindika Putri. Nama saya Blas Adat. Saya Sis dari Nabi Jaktara Matsefani. Halo, saya Alika Tasya. Saya Muhammad Ardi Kusuma. Saya Nehemia Simanjuntak. Halo, saya Indah Nadila. Saya Nanda Zafira. Baiklah, tanpa berlama-lama, selamat menyaksikan video kami. Pelanggaran komunikasi. Salah satu aspek penting dari setiap studi mengenai komunikasi antara individu interpersonal adalah peran komunikasi nonverbal yang terkandung di dalamnya. Apa yang kita lakukan ketika melangsungkan percakapan dengan orang lain terkadang menjadi lebih penting daripada kata-kata yang kita ucapkan. Jude Bergen mengembangkan teori pelanggaran harapan atau Expectation Violation Theory (FET) yang menjelaskan mengenai komunikasi nonverbal dan pengaruhnya terhadap pesan dalam percakapan. Bergen pada awalnya menamakan teorinya dengan nama teori pelanggaran harapan nonverbal atau Nonverbal Expectation Violation Theory. Namun kemudian ia menghilangkan kata nonverbal karena dalam perkembangannya teori ini juga memberikan perhatian pada hal-hal di luar komunikasi nonverbal. Sejak akhir tahun 1070-an, FET telah menjadi teori berpengaruh untuk mempelajari pengaruh komunikasi nonverbal terhadap perilaku. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan selanjutnya oleh teman-teman. Baiklah, saya Safira Rindika Putri akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Dalam penelitiannya, Buron mencermati cara-cara manusia memberikan tanggapan dalam hal harapan mereka jika tidak terpenuhi atau dilanggar. Harapan terhadap perilaku orang lain itu mencakup perilaku nonverbalnya, antara lain kontak mata, jarak tubuh, dan sudut tubuh atau body angle para komunikator. Pengamatan mereka telah menghasilkan teori EVT yang antara lain menjelaskan bahwa setiap orang memiliki harapan mengenai perilaku orang lain berdasarkan yang pertama, norma-norma sosial. Norma-norma sosial di mana tempat mereka melakukan komunikasi. Yang kedua, pengalaman sebelumnya dengan orang itu. Jika sebelumnya kita pernah berkontak atau bertemu dengan lawan bicara, maka kita akan memiliki harapan mengenai perilaku orang tersebut karena adanya pengalaman sebelumnya. Yang ketiga, situasi di mana perilaku itu terjadi, baik pada situasi keramaian, menyenangkan, atau situasi dan kondisi lain di mana perilaku itu terjadi. Nah, kita memiliki harapan mengenai perilaku lawan bicara. Asumsi umum yang berlaku dalam hal harapan terpenuhi adalah bahwa perilaku orang lain itu akan kita nilai sebagai positif. Namun sebaliknya, jika tetap harapan tidak terpenuhi atau dilanggar, maka perilaku orang lain itu akan dinilai negatif. Namun, Burgon menemukan bahwa keadaan tersebut tidak selamanya berlaku demikian. Pelanggaran terhadap harapan bisa pula menghasilkan penilaian positif. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan orang yang melanggar harapan terkadang menarik perhatian kita atau bahkan kita menyukai lawan bicara kita. Dan kita melihat adanya sisi positif lainnya yang dimiliki oleh orang tersebut. Baik, selanjutnya adalah efek pelanggaran komunikasi. Pelanggaran komunikasi antar individu dapat menyebabkan orang yang menerima pelanggaran menjadi teralih perhatiannya. Hal ini menciptakan ketegangan dan gairah, baik secara negatif maupun positif. Rasa gairah yang timbul tidak selalu berarti negatif, dalam kasus tertentu bahkan menyenangkan. Namun, terkadang pelanggaran dapat membuat kita merasa tidak nyaman. Singkatnya, kegairahan yang muncul sebagai akibat pelanggaran dapat disukai atau tidak disukai. Beberapa contoh situasinya adalah: yang pertama, jika seseorang berdiri terlalu dekat atau terlalu jauh. Yang kedua, jika kontak mata yang diberikan orang kepada Anda terlalu berlebihan.
Singkatnya, jika orang lain melanggar harapan Anda karena perilaku mereka yang tidak biasa, maka hal itu akan menarik perhatian sekaligus menimbulkan perasaan yang berbeda pada diri Anda. Bergen 1978 menyatakan bahwa petunjuk nonverbal adalah bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari penciptaan pesan dan proses interpretasinya. Menurut Bergen, ketika perilaku seseorang memenuhi harapan, maka kita tidak memberikan penilaian. Namun, jika terjadi pelanggaran, kita akan merasa terganggu yang menyebabkan kita memberikan perhatian dan penilaian terhadap perilaku orang tersebut. Bergen menyatakan bahwa perubahan jarak percakapan yang tidak diharapkan dapat menimbulkan kegairahan dan juga kebingungan karena memiliki banyak makna atau multi-interpretasi. Interpretasi yang diberikan seseorang terhadap makna yang berada di belakang suatu pelanggaran bergantung pada seberapa besar derajat kesukaan yang dimilikinya terhadap pelanggar harapan itu. Dalam percakapan formal, contohnya dalam wawancara kerja, dengan gaya interogasi, percakapan akan terasa kaku jika pewawancara hanya mengajukan pertanyaan seputar tugas dan tanggung jawab calon karyawan. Hal itu akan menimbulkan ketegangan dalam dirinya. Maka kurangilah jarak agar suasana mencair dengan cara bergerak mendekati lawan bicara. Lalu memberikan sedikit sentuhan atau dengan memberikan pertanyaan biasa seperti mengenai hobi, keluarga, film, dan sebagainya. Bergen berupaya memadukan untuk berkomunikasi dengan nonverbal, yaitu dengan ruang personal atau personal space, dan harapan orang terhadap jarak percakapan atau conversational distance. Dengan demikian, ruang pribadi menjadi inti konsep teori ini, dan studi terhadap pelanggaran ruang menjadi ciri utamanya. Maka, penting bagi kita untuk lebih memahami prosemik, yaitu studi tentang penggunaan ruang individu yang akan dijelaskan selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dan menjelaskan bagian B, yaitu prosemik. Prosemik merupakan studi mengenai penggunaan ruang oleh manusia yang berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yaitu proxemics. Prosemik dapat mencakup studi mengenai bagaimana seseorang menggunakan ruang dalam percakapan mereka, termasuk persepsi yang akan mereka timbulkan. Secara khusus, prosemik mengacu pada penggunaan ruang atau space dalam komunikasi, yaitu studi mengenai bagaimana seseorang manusia secara tidak sadar membuat struktur terhadap ruang di mana ia sedang berada. Bourdieu juga mendasarkan teorinya pada pemikiran bahwa manusia sebenarnya memiliki dua kebutuhan yang saling bersaing, yaitu kebutuhan afiliasi dan kebutuhan ruang personal. Kebutuhan ruang personal dapat didefinisikan sebagai volume ruang yang tidak terlihat dan dapat berubah-ubah di sekitar individu yang menentukan jarak mana yang dia sukai individu itu bersangkutan terhadap individu lainnya. Bourdieu dan para pendukung teori ini juga percaya bahwa manusia memiliki keinginan untuk berdekatan dengan orang lain, tetapi pada saat yang sama atau pada waktu yang sama mereka juga ingin menjaga jarak dengan orang lain. Maka dari itu, pada umumnya, orang tidak suka hidup menyendiri dan terisolasi. Namun, ada kalanya juga orang dapat membutuhkan yang namanya privacy. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya. Nah, jadi dalam mengembangkan teorinya, Bourdieu mendapat masukan dari pendiri teori prosemik, yaitu Edward Hall, ahli antropologi. Beliau menjelaskan bahwa prosemik itu sebagai jarak di antara orang-orang dalam melakukan transaksi atau tindakan sehari-hari. Nah, jadi prosemik juga membahas mengenai pengaturan ruangan, misalnya di rumah atau di kantor, hingga tata letak layout suatu kota. Nah, menurut Edward Hall, terdapat 4 zona prosemik dan masing-masing digunakan untuk berbagai alasan yang berbeda. Jadi, menurut Hall ini, cara bagaimana ruangan diatur dan digunakan dalam interaksi merupakan masalah budaya. Perbedaan ras atas indera sense seperti pandangan, penciuman adalah hal yang penting pada berbagai budaya yang berbeda. Di beberapa negara seperti Amerika, indera penglihatan dan pendengaran itu bersifat dominan. Budaya juga memiliki definisi yang berbeda loh mengenai diri atau self, yang bisa mempengaruhi bagaimana ruang didefinisikan dan digunakan. Masyarakat Barat belajar mengenal diri mereka melalui kulit dan pakaian.
Namun, orang Arab meletakkan diri atau self ini jauh di dalam tubuh mereka. Nah, ada 3 tipe dasar ruang menurut Hall. Yang pertama, anggota ruang tetap atau fixed feature space yang terdiri atas benda-benda yang tidak bisa dipindahkan seperti dinding, rumah, atau kamar. Nah, yang kedua ada anggota ruang semi tetap atau semi fixed feature space, yaitu benda-benda yang dapat dipindahkan seperti perabotan. Contohnya itu adalah kursi, meja, lemari. Nah, ruang informal atau informal space yaitu wilayah pribadi di sekujur tubuh yang bergerak mengikuti tubuh dan menentukan jarak di antara individu. Nah, jarak di antara individu yang sudah tadi kita jelasin itu, ternyata Edward Hall menyimpulkan nih adanya 4 kategori jarak dalam komunikasi berdasarkan penelitiannya terhadap kebudayaan Anglo-Amerikan. Yang pertama itu adalah jarak intim, terukur 0 sampai 18 inci. Yang kedua itu ada jarak personal, yaitu 1 sampai 4 kaki. Yang ketiga ada jarak sosial, ukurannya dari 4 sampai 12 kaki. Dan yang terakhir ada jarak publik, di mana itu terukur di atas 12 kaki. Nah, buat penjelasannya akan dijelaskan oleh kelompok selanjutnya. Terima kasih.